Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar dan Koordinator Kontras Fathia Maulidianti akan mengajukan upaya hukum pra-peradilan setelah ditetapkan Polda Metro Jaya sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Kuasa hukum Haris Azhar, Nurholis Hidayat menjelaskan, dalam kapasitas Haris dan Fathia sebagai tersangka, pihaknya sudah melakukan berbagai macam upaya untuk menghentikan kasus dugaan pencemaran nama baik tersebut. Bahkan hal itu telah dilakukan sejak dimulainya proses penyidikan. Pihak Haris juga sudah meminta ke Kejaksaan selaku pengawas penyidik untuk melakukan penelitian mengenai elemen akuntabilitas penyidikan selama ini. Namun dari proses yang selama ini ditempuh, upaya Haris dan Fathia tidak mendapatkan respon baik kecuali dari pihak Komnas HAM dan Ombudsman. Kemudian pihak Haris Azhar dan Fathia juga bakal tetap meminta adanya saksi-saksi yang meringankan, termasuk saksi ahli yang lebih independen yang harus diperiksa oleh kepolisian. Kuasa hukum Haris Azhar mengatakan, pemeriksaan ahli yang lebih independen nanti akan bermuara pada kesimpulan atau review terhadap kejelasan ada tidaknya tindak pidana di kasus tersebut. Namun Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator Kontras Fathia Maulidianti memastikan siap memenuhi panggilan polisi usai keduanya dijadikan tersangka dugaan pencemaran nama baik Luhut Binsar Panjaitan pada Senin 21 Maret 2022 besok. Sementara itu, Polda Metro Jaya langsung merespon rencana aktivis HAM Haris Azhar dan Fathia Maulidianti yang akan menempuh gugatan pra-peradilan. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan, upaya pra-peradilan adalah hak yang wajar dan merupakan hak setiap orang. Untuk itu, Polda Metro Jaya siap menghadapi langkah hukum yang ditempuh Haris dan Fathia. Adapun Haris Azhar dan Fathia Maulidianti dipolisikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terkait video yang diunggah di akun YouTube Haris Azhar pada bulan Agustus 2021 lalu. Di dalam video tersebut, Haris dan Fathia membahas hasil riset sejumlah organisasi tentang bisnis para pejabat atau purnawirawan TNI Angkatan Darat di balik bisnis tambang emas di Intan Jaya, Papua. Dalam obrolan antara Haris dan Fathia disebutkan bahwa Luhut memiliki kepentingan di bisnis tambang di Papua. Hal itu kemudian dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Luhut atas dugaan pencemaran nama baik pada 22 September 2021. Kemudian Haris dan Fathia ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik pada Jumat 17 Maret 2022. Pemberitahuan tersebut disampaikan kepada Fathia dan Haris pada Jumat malam sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat.